berbagai nabi dan rasul. Dan nabi-nabi dan rasul ini yang disebut di barat sebagai prophets ya. Dan mereka ini membawa ajaran-ajaran dari Tuhan ya, dari Yang Maha Kuasa ya, untuk mengatur umat manusia dalam kehidupan kesehariannya, terutama tentang pengenalan tentang hari akhirat, pengenalan tentang Tuhan, pengenalan tentang hal-hal yang gaib ya. Itu mereka berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, pemirsa, pendengar, penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam yang berada di jalur tengah yang moderat, yang tidak terlalu ke kiri, yang eksklusif, dan tidak terlalu ke kanan, yang inklusif. Nah, kalau pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang rukun takwa, yang mana itu meliputi 7 yang vertikal dan juga 7 yang horizontal. Yang lalu kita sudah mulai pembahasan kita tentang yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, percaya kepada malaikat. Nah, sekarang kita bicarakan atau bahas tentang kepercayaan terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul ya. Di sebelah kiri ya, mereka meyakini ya, maksudnya kelompok yang eksklusif ya, kiri itu meyakini bahwa di dunia ini telah dikirim bermacam-macam atau berbagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul ini yang disebut di barat sebagai prophets ya. Dan mereka ini membawa ajaran-ajaran dari Tuhan ya, dari Yang Maha Kuasa ya, untuk mengatur umat manusia dalam kehidupan kesehariannya, terutama tentang pengenalan tentang hari akhirat, pengenalan tentang Tuhan ya, pengenalan tentang hal-hal yang gaib ya. Itu mereka berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada jalan yang lurus sampai kepada Tuhan, kembali kepada asal usulnya yaitu langit ya, kembali kepada fitrah ya, kesucian. Dan ini ada nabi yang mempunyai jemaah atau pengikut yang besar, ada juga pengikut yang sedang, ada juga pengikut yang kecil, hanya bersifat kekeluargaan saja ya. Kemudian mereka juga meyakini ada semacam wali yang itu juga diyakini mempunyai karomah ya, mempunyai kekuatan gaib ya, ilmu laduni, sehingga juga biasa ada
beberapa orang yang mengikutinya dan menjadikannya sebagai pemimpin ya, wali ya di situ. Kemudian yang sebelah kanan itu yang inklusif, yang meyakini bahwa itu tidak ada nabi ya, tidak ada rasul, yang ada itu adalah filosof ya, atau philosopher. Artinya orang-orang yang berkontemplasi, berpikir mendalam ya tentang penciptaan alam ini. Kemudian mereka menjadi pemikir tadi, menjadi filosofer ya, karena berhasil menemukan semacam inspirasi-inspirasi, anugerah ya, temuan-temuan yang kemudian mereka tulis, kemudian mereka dengan tulisan itu ya dikembangkan, diulas dari waktu ke waktu ya, dari tempat ke tempat, dari buku ke buku, maksudnya diterjemahkan juga ke dalam berbagai bahasa. Dan ini diyakini juga dari dulu selalu ada filosof ya, selalu ada pemikir-pemikir tentang alam raya ini, yang biasanya ya tentu minus Tuhan ya, minus malaikat tadi, minus kerasulan, dan minus keyakinan terhadap wahyu. Mereka bertumpu kepada keyakinan bahwa dengan berpikir mendalam ya bisa menemukan kebenaran itu, dan itu yang kemudian disebut dengan filosofi ini ya. Kemudian di jalan tengah ini seperti apa Islam melihat dua kutub ini ya. Islam meyakini bahwa memang ada yang disebut dengan al-anbiya'i wal mursalin, yaitu para nabi dan rasul, dan ini merupakan rukun iman dalam Islam ya, sekaligus juga rukun takwa tadi. Dalam Islam itu diyakini ada 124.000 nabi dan 313 rasul ya, itu yang pernah diutus di muka bumi ini ya. Itu diyakini mulai dari Adam alaihissalam ya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi juga mereka meyakini bahwa ada wali ya yang juga tetap membawa kebenaran, dan juga ada ulama-ulama yang membawa kebenaran atau memperjelas tentang kebenaran-kebenaran itu, karena kemampuannya untuk menggali dari Al-Quran dan hadis, sehingga mereka disebut sebagai alim ulama atau maulana atau mullah ya, macam-macam namanya itu dalam tradisi Islam. Dan 124.313 tadi ini itu tersebar di santero alam raya ini atau di muka bumi ini ya, dan itu mereka tentu mempunyai pengikut-pengikut, dan tujuannya terutama adalah memang agar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan kepercayaan itu mereka akan menyembah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti bisa kembali ke alam surga dan tidak mampir-mampir di neraka, dan tidak disiksa di alam barzakh dan juga di padang mahsyar ya. Nah, ini semua istilah-istilah yang biasa digunakan dalam komunikasi Islam. Dan ini merupakan jalan tengah ya, antara tadi filosofer dengan para prophets ya, atau messengers ya. Jadi ini merupakan penjelasan tentang nabi dan rasul itu, yang juga menurut keyakinan Islam setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul ya. Kalau ada yang memperjuangkan kebenaran ya, yang menggali tentang hakikat dan ma'rifah alam ini, maka itu biasa disebut dengan ulama atau disebut sebagai wali ya, untuk
kalangan-kalangan tertentu yang biasanya juga tidak mengekspos diri bahwa mereka ini adalah wali, tapi mereka mempunyai kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka menyampaikan pengalaman pribadi ya mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dalam Islam ya, sepanjang tidak melanggar syariah ya, melanggar aturan terutama yang berkaitan dengan syirik ya, itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengakui ada kekuatan ya selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentu diterima dalam Islam. Jadi Islam pada hakikatnya mengapresiasi ya juga orang-orang tertentu atau kalangan-kalangan tertentu yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, dan juga kalau mendapatkan inspirasi ya, anugerah atau karomah, itu dalam Islam tidak ada masalah sepanjang tadi tidak bertentangan dengan syariat umum ya yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Demikian saudara-saudaraku semua, para pencinta komunikasi Islam, dan kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.